Hai 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 Pisces, halo apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya Pisces ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau membahas tentang energi seksual Pisces dan pasangan di bulan September 2021, oke? Dan sebelum reading, kita akan bermeditasi bersama dulu, berdoa bersama dulu ya, oke? Tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke. Buat kamu yang sedang merasa sedih, buat kamu yang sedang merasa ada sakit hati, ada rasa ganjalan di dalam hati, saat ini bayangkan ganjalan tersebut yang ada di ulu hati, di bagian yang bernama thymus di dalam tubuh. Itu ibaratnya seperti sebuah batu atau sebuah batu es. Oke, tarik nafas. Seiring dengan kamu menarik nafas, ada kehangatan mengalir ke dalam tubuh. Bayangkan ada cahaya yang murni, cahaya ilahi, masuk dari ubun-ubun di kepala, lalu masuk menyiram hati kamu yang terasa panas dan sakit. Lalu bayangkan bahwa batu es tersebut lama-lama mencair. Seiring dengan ganjalan, dengan rasa sakit hati kamu pun turut mencair. Lalu tarik nafas dan hembuskan. Setiap tarikan nafas adalah energi kebahagiaan. Oke, selesai ya. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua kamu. Be wise and be smart, dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan 7 tanjakan, dan yang belum subscribe ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terhubung ya sayangku, oke. Energi seksual Pisces dan pasangan, ini untuk pasangan ya, buat kamu yang jomblo, minggir dulu, tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau nyimak untuk pelajaran, it's okay ya. Di sini ada Temperance reverse. Ada the Hierophant. Ada the Fool. Wow, ini kenapa keluarnya Major Arcana semua ya? Nah kan, ini kartunya ada the Hangman. Wah, asli. Coba saya lihat dulu ya. Kenapa keluarnya kok Major Arcana semua ini? Apakah Oke, nothing's wrong ya. Oke. Nothing's wrong. Ini berarti ada sesuatu yang ajaib. Oke, dan di sini akan saya tarik untuk energi seksual. Energi seksual Pisces dan pasangan di bulan September 2021 ya. Oke, ada the Fool reverse. Di sini juga ada the Fool. Lalu di sini ada Three of Wands reverse. Oke, Three of Wands ya. Lalu di sini juga ada Queen of Swords. Oke. Ada the Hierophant. Keluar juga di sini the Hierophant ya. Lalu di sini ada Four of Swords. Oke. Oke, untuk Pisces, ini elemen yang
paling dominan adalah elemen udara. So, Pisces dan pasangan membutuhkan stimulasi dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk input kepada pikiran. Ini bisa melalui visualisasi atau bisa melalui imajinasi ya. Jadi visualisasi itu misalnya membaca buku-buku tentang seks, terus kemudian bisa juga dengan menonton video-video dewasa ya. Atau bisa juga untuk membicarakan fantasi masing-masing, lalu apalagi ya, ya bisa banyak hal, atau bisa juga dengan misalnya untuk yang perempuan, kalau misalnya kamu adalah Pisces wanita, koleksi berbagai macam lingerie ya untuk role play. Jadi banyak dirangsang dengan menggunakan visualisasi untuk pasangan ya. Oke. Well, di sini saya lihat ada sedikit masalah sih. Ada sedikit masalah dalam hubungan kalian berdua. Ini entah salah satu ini sukanya pergi-pergi, atau mungkin hubungan kalian ini hubungan LDR ya, long distance relationship. Sehingga pasangan yang di rumah itu merasa lonely, merasa kesepian ya. Karena tidak tercukupi atau tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya ya. Ini agak berhati-hati karena ini bisa memicu satunya perselingkuhan. Iya. Tapi sebetulnya bisa aja, misalnya perbanyak dengan persering dengan video call ya. Video call, karena dengan demikian paling nggak bisa diminimalisir ya. Karena memang seksual itu adalah sebuah kebutuhan yang cukup penting dalam sebuah hubungan ya. Oke. Dan di sini dalam kehidupan Pisces ini sepertinya terpengaruhi oleh kehidupan religi ya. Kehidupan religi, sehingga banyak paradigma yang misalnya kayak ini, bahwa seks itu tabu. Bahwa seks itu nggak pantas kalau misalnya liar-liar, artinya jaim gitu di atas tempat tidur. Nah, sebetulnya nggak ada hubungannya ya antara kehidupan religi dengan seks. Kan seks itu memang diciptakan kok, memang sengaja diciptakan, dan itu diciptakan untuk dinikmati ya. Bukan hanya sekadar alat reproduksi loh. Bukan. Tapi ini memang dinikmati karena seks sendiri itu sebetulnya adalah jalan spiritualitas ya. Kenapa demikian? Karena ketika orgasm itu kan jadi manusia itu punya namanya jalur sumsumna di tulang punggung ya. Energi itu naik, ada kundalini, itu bisa membuka aliran kundalini ketika mengalami orgasm ya. Oke. Baru kita akan lihat di sini. Ya, buat kamu yang LDR atau sering berpisah dengan pasangan, perbanyak komunikasi. Bisa memakai video call seks, lakukan itu ya, daripada pasangan nanti selingkuh ya, mending. Dan ketika misalnya untuk beberapa Pisces yang lainnya, kamu bisa mencoba beberapa posisi, karena ini banyak fantasi ya. Karena ini untuk beberapa Pisces itu memfantasikan sosok lain. Berfantasi sosok lain, entah mungkin karena bosan dengan pasangan, atau mungkin tubuh pasangan sudah tidak menarik lagi. Jadi ini ada visualisasi, ada fantasi tentang orang lain, sosok lain gitu di dalam kehidupan seksual kalian. Ya, nggak apa-apa sih. Mungkin kalau misalnya pasangan tahu atau kamu tahu gitu, merasa marah gitu ya. Nggak apa-apa, diterima aja itu sebagai salah satu variasi. Sementara ya nggak apa-apa. Nanti ketika hubungan seks kalian itu sudah mulai membara lagi, ini akan berhenti sendiri kok. Untuk sekarang nggak apa-apa, dibiarin aja dulu. Karena kalau misalnya dilarang nanti malah ribut ya. Jadi dibiarkan aja dulu, karena sambil diperbaiki untuk kehidupan seksnya. Dan di sini ada fantasi-fantasi seperti threesome. Wow, liar banget ya.
Fantasi untuk threesome gitu ya, ini kayaknya kebanyakan sih laki-laki yang punya fantasi seperti ini ya. Mhm. Well, it's up to you sih. Selama tidak merugikan, selama pasangan setuju dan tidak ada satu pihak yang terlukai, silahkan saja. Ya, selama tidak mengganggu orang-orang lain. Tapi kalau misalnya kamu terbentur dengan nilai-nilai, biasanya terbentur dengan nilai-nilai agama atau apa ya, jangan dilakukan karena nanti itu membuat rasa bersalah. So, ini saya kembalikan lagi kepada kalian ya, bagaimana pandangan kalian tentang seks ya. Ini benar-benar tergantung kepada kalian sendiri. Dan untuk beberapa Pisces, kamu bisa coba dengan posisi berdiri ya. Posisi berdiri, mungkin kalau misalnya pasangan kamu yang perempuan itu berat badannya cukup ringan, mungkin bisa digendong gitu, bisa sambil digendong atau berdiri tuh nggak harus berdiri ya. Jadi misalnya sambil didudukan di meja dapur gitu ya. Meja tempat masak itu namanya apa sih? Ya, itu bisa di situ atau di manalah bisa atau mengambil senderan gitu, pantatnya disenderkan kemana. Dan buat kamu misalnya kurang tinggi atau mungkin berat badannya terlalu berat gitu, jadi susah untuk diangkat. Karena ini posisi wanitanya harus lebih tinggi ya, supaya prianya nggak capek. Kamu bisa taruh kursi pendek di bawah. Kalau orang Jawa bilangnya dingklik, ya. Bisa taruh kayak pancikan gitu yang apa kursi pendek itu di bawah. Pastikan kokoh karena nggak asik nanti misalnya lagi asik-asiknya ternyata jomplang atau jatuh. Nggak asik banget. Oke. Okay. And once again, buat kamu yang memang punya fantasi untuk threesomes, silahkan dilakukan senyaman diri masing-masing. Kalau misalnya kamu terbentur dengan paradigma agama yang tidak memperbolehkan, ya jangan dilakukan. Tapi kalau misalnya it's okay buat kamu, as long tidak menyakiti, semua pihak setuju, go ahead, silahkan. Dan coba ya, ini untuk wanita-wanita. Belajarlah untuk melakukan oral seks dengan benar, ya. Ini sih kayaknya simple, tapi ternyata banyak tuh yang nggak pandai gitu, karena ini tergantung apa ya. Ketika kamu bisa melakukannya dengan benar, itu pasangan akan tergila-gila ya. Melakukannya dengan benar itu, yang pertama hilangkan dulu rasa jijik. Ya, hilangkan dulu rasa jijik ketika kamu harus menjilat, terus kemudian mengulum benar ya bahasanya, mengulum Mr. P gitu ya. Lakukan dengan senang hati, anggap itu kayak es krim atau sesuatu yang menarik. Ya, jadi rasa jijik itu hilang. Kemudian lakukan dengan lembut, ya, jangan digigit, kena gigi itu sakit. Karena ada idiom kalau kena gigi uang kembali. Nah, dikulum itu sambil apa ya, manfaatkan bibir atas dan bibir bawah, maksudnya bibir beneran ya. Itu untuk menyedot, untuk mengulum, menyedot, untuk memberikan tekanan kepada Mr. P sehingga terasa nikmat ya. Jadi di apa ya, kayak dikunci gitu ya, kayak lidah mengulum, tapi bibir itu mengunci, ya. Mengunci kayak kamu lagi nyedot apa gitu ya, kayak lagi nyedot apa. Jadi tidak ada satu, apa ya, tidak ada satu ruangan yang longgar. Nah, dengan begitu itu sangat terasa kenikmatannya ketika kamu menservis suami atau misalnya kamu adalah Pisces laki-laki, kamu bisa mengajarkan ini kepada partner kamu ya. Buat Pisces yang perempuan bisa disimak ya. Karena ini kalau misalnya kamu bisa melakukannya dengan benar, ini nikmat banget dan itu pasangan bisa tergila-gila terhadap kamu ya, oke? Okay? Dan lakukan itu sambil sesekali, kalau misalnya kamu jijik, kamu bisa kok kasih dengan rasa-rasa, misalnya dilumurin apa gitu ya, dilumurin selai, kalau misalnya, tapi jangan ini ya, jangan disisakan ya, nanti lengket. Oke, dilumurin sambel. Enggak, no. Jadi, lakukan ini gitu ya. Terus kemudian ketika misalnya pasangan itu sudah mulai mau klimaks nih, yang laki-laki
kamu boleh melakukan penetrasi ke Mr. V atau sebaliknya ya. Sebaliknya, ini bisa untuk foreplay bisa. Tapi kalau misalnya kurang lebih kira-kira daya tahan pasangan kamu nggak terlalu kuat, kamu bisa lakukan ini di akhir-akhir ketika hendak bercinta. Atau lakukan ini ketika misalnya kamu sedang berhalangan untuk melayani suami. Kurang lebih seperti you can try. Ya, buat Pisces. Well, saya rasa cukup ya, sudah 15 menit, sudah 16 menit. Kalau misalnya kamu merasa readingan ini berguna buat kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan jika kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Setiap konsultasi dengan Bunda sifatnya adalah interaktif ya, selalu ada solusi, saran, amalan, dan segala macam ya, terapi. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, kamu boleh nyalakan loncengnya karena Bunda sering live ya, jadi biar nggak ketinggalan, oke sayangku? Well, Pisces, saya berdoa agar kamu dan pasangan memiliki satu kehidupan ranjang yang membara dan menggairahkan ya, sehingga mempererat cinta kalian. I love you, Pisces. Bye-bye.